Selamat datang kembali semuanya. Sebelumnya kita telah membahas mengenai angka. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk merepresentasikan angka tersebut? Akan sangat baik jika kita mendefinisikan tipe data tersebut dengan suatu nama variabel, agar lebih mudah mereferensikannya kembali pada kode yang kita tulis. Contohnya adalah seperti ini, kucing saya sama dengan 2, karena saya memang memiliki 2 ekor kucing. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara membuat suatu variabel. Nah, sebelum membuat variabel atau mendefinisikan suatu variabel, ada beberapa aturan dalam penulisan variabel pada Python. Di antaranya adalah nama tidak boleh diawali oleh angka. Selanjutnya, tidak ada spasi di antara kata. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan Anda ingin mendefinisikan variabel nama saya, Anda harus meletakkannya underscore. Nama saya sama dengan sesuatu. Misalkan dalam hal ini namanya Jaka. Selanjutnya, kita tidak dapat menggunakan simbol seperti pada contoh ini, seperti tanda tanya, tanda seru, hashtag, dolar, dan lain sebagainya. Dan hindarilah huruf L kecil atau huruf O, sehingga kita tidak akan terbalik mana yang huruf O atau mana angka 0. Sedangkan pada huruf L kecil, mungkin kita akan terbalik dengan huruf I besar atau I kapital sebagai karakter tunggal. Lalu hindarilah karakter yang memiliki arti spesial atau keyword pada Python seperti list untuk list, int untuk integer, dan float untuk angka float. Namun Anda jangan khawatir, sebagian besar IDE untuk menulis kode pada Python telah mengenali keyword tersebut. Sehingga ketika Anda menulis, warna untuk keyword ini akan berbeda. Misalkan bisa ditandakan dengan warna merah, warna biru, ataupun warna hijau. Nanti kita akan melihat pada penulisannya pada Jupyter Notebook. Selanjutnya adalah untuk best practice Anda untuk mengetahui standarisasi dalam penulisan kode pada Python, Anda dapat mengunjungi situs pep8. Di situ banyak sekali rules yang harus dipenuhi dalam penulisan kode, sehingga antara developer Python tidak ada miskomunikasi dan akan mempermudah dalam membuat kode, terutama dalam tim yang sangat besar. Python ini menggunakan dynamic typing. Artinya apa? Artinya kita dapat mendefinisikan ulang tipe data dari variabel tersebut. Sedangkan pada bahasa pemrograman yang lain, tipenya adalah static. Untuk lebih jelasnya, contohnya seperti ini. Misalkan Anda mempunyai variabel kucing saya sama dengan 2. 2 ini merupakan suatu integer. Lalu selanjutnya, Anda menuliskan kucing saya sama dengan dalam bentuk tipe data yang lain, yaitu list, Tom, dan Sylvester. Pada Python, Anda dapat melakukannya dan tidak akan ada masalah sama sekali. Namun pada bahasa pemrograman lain, Anda tidak dapat melakukannya. Contohnya adalah seperti ini. Pada bahasa C++, kita harus mendefinisikan variabel terlebih dahulu dengan menempatkan keyword sebelum menuliskan variabel. Misalkan seperti ini, int artinya integer. Jadi C++ akan mengharapkan bahwa variabel kucing saya merupakan suatu integer. Nah, selanjutnya, jika kita ingin mendefinisikan ulang seperti apa yang dilakukan sebelumnya pada Python dengan menuliskan kucing saya sama dengan Tom yang berupa string, maka program C++ akan mengeluarkan pesan error bahwa Anda tidak bisa melakukan hal tersebut. Ada beberapa pro dan kontra mengenai dynamic typing pada Python. Ya, keuntungan yang pertama yaitu kita tidak perlu menulis tipe data di depan nama variabel, sehingga akan lebih mudah kita untuk membacanya. Selain itu, dapat mempercepat waktu development. Pada bagian kontra, akan memungkinkan menimbulkan bugs yang tidak kita harapkan, karena tidak ada proteksi tipe data tersebut, terutama ketika kita berurusan dengan user input, di mana user harus memasukkan suatu data dari program yang kita buat. Hal ini memungkinkan kita
untuk melihat tipe data yang tidak diharapkan akan muncul. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian yang lebih pada fungsi yang telah terintegrasikan dengan Python, yaitu type, untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel tersebut. Kita akan membahasnya lebih detail pada bagian latihan. Oleh karena itu, mari kita buka Jupyter Notebook untuk mendalami konsep yang telah kita bahas. Oke, sekarang kita akan memasuki contoh untuk mendefinisikan suatu variabel. Misalkan kita memiliki variabel A sama dengan 9. Oke, selanjutnya kita ingin mengetahui variabel tersebut. A, Ctrl Enter. Nilainya aja 9. Nah, inilah yang namanya meng-assign variabel A menjadi 9. Lalu, sekarang kita ingin menggunakan variabel A tersebut. Misalkan pada metode penjumlahan, yaitu A ditambah A, maka hasilnya adalah 18. Lalu bagaimana jika kita ingin mendefinisikan A tersebut dengan suatu variabel yang memiliki nilai baru? Misalkan A sama dengan menjadi 7. Selanjutnya kita panggil A, maka hasilnya adalah 7. Sehingga Python akan mengambil variabel yang didefinisikan yang paling baru. Sehingga sebelumnya akan ditimpa dengan angka 7, yaitu sebelumnya adalah 9. Selanjutnya kita pun dapat mereassign variabel tersebut. Ya, sebelumnya kan kita udah ngecek A sama dengan 7. Misalkan kita ingin membuat A menjadi nilai yang baru berdasarkan variabel itu sendiri. Maksudnya seperti ini, A sama dengan A ditambah A. Oke. Udah gitu kita lihat A-nya menjadi 14. Sehingga A yang baru akan menjadi 14. Ya. Inilah yang dimaksudnya dengan reassign variable dengan variabel itu sendiri. Lalu, bagaimana jika kita ingin mengetahui tipe data dari variabel tersebut? Misalkan kita ingin mengetahui variabel A itu, maka caranya adalah seperti ini. Dengan menggunakan fungsi yang terintegrasi dengan Python, yaitu type dalam kurung variabel yang ingin Anda ketahui jenis datanya. Maka outputnya akan menuliskan int atau integer. Sama halnya jika kita memiliki variabel yang lain berupa float, misalkan 5.5, lalu kita tulis kembali type B. Hasilnya adalah float. Dan seterusnya. Untuk list, untuk string, kita pun dapat melakukan dengan metode yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba. Nama kucing sama dengan Tom. Enter. Type-nya string. Oke. Lalu misalkan dalam bentuk list, nama kucing sama dengan Tom dan Sylvester. Enter. Tipe nama kucing list. Nah, ini pun adalah contoh yang sebelumnya kita bahas pada konsep mengenai dynamic typing. Ya, sebelumnya kita memiliki type untuk nama kucing berupa string. Selanjutnya kita ingin menggantinya menjadi list dari nama kucing tersebut, yaitu Tom dan Sylvester. Maka ketika kita mengeksekusi type nama kucing, hasilnya akan berubah menjadi list. Nah, selain itu, kita harus menghindari, seperti yang dibahas pada PEP 8 pada presentasi yang telah kita lalui, untuk mendefinisikan variabel harus dihindari seperti ini. Integer sama dengan 8 misalkan, int. Nah, karena ini adalah sudah built-in pada Python, dan dengan menggunakan IDE, misalkan kita menggunakan Jupyter Notebook pada kursus online kali ini, dia akan menunjukkan nama yang berbeda. Warnanya menjadi warna hijau. Sedangkan jika tidak terdapat pada fungsi yang terintegrasi pada Python, namanya akan seperti warna hitam. Sama halnya untuk float, list, tuple,
dan lain sebagainya. Jadi ini harus kita hindari. Mari kita membuat contoh sederhana dengan menggunakan variabel. Betapa variabel tersebut memudahkan kita untuk memahami kode yang kita tulis. Oke, contohnya seperti ini. Gaji buruh sama dengan 5 juta. Oke, lalu dia memiliki pajak penghasilan sama dengan misalkan 10%. Oke, selanjutnya kita ingin memanggil pajak buruh. Berapa yang harus dibayarkan? Sama dengan gaji buruh dikali PPh. Oke, enter. Lalu panggil kembali pajak buruh, Ctrl Enter Execute, dan keluar harga 500.000, yaitu perkalian antara gaji buruh dengan PPh. Sehingga variabel ini membantu semua orang yang membaca kode yang kita tulis dan memahami alur algoritma step by step dan juga memahami apa maksud dari programmer tersebut. Nah, pada bagian ini kita telah mempelajari konsep dasar suatu angka pada Python. Selain itu, kita pun belajar bagaimana menggunakan operasi aritmatika dan menggunakan Python sebagai kalkulator. Dan pada bagian terakhir, kita telah mendefinisikan variabel pada Python. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe data selanjutnya, yaitu string.